Mbaknya dari mana? Dari Bintang, Mbak. Oh, dari Blitar. Dengan Mbak Meta ya? Iya, Oh, temennya Mbak Indah. iya. Oh, iya ya. Kuliah di mana, Mbak? Kuliah di itu Gumawang, Oh, di Gumawan. Jurusan apa? jurusan Pendidikan Agama Islam. Semester berapa, Mbak? Semester 4 ini. Oh, iya. Maaf, Mbaknya sudah kenal dengan saya. Sudah Oh, dari teman saya. oh iya, dari Indah ya? Iya. Oke. Iya, Mbak, sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Belum, Mbak. Oh, belum pernah. Iya. Baik. Saya jelaskan sedikit ya, Mbak. Jadi, konseling itu ada konselor dan konseli. Konselornya itu seperti saya dan konselingnya Mbaknya. Jadi, tugas konselor itu membantu mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh konseli agar nantinya konseli dapat mandiri mengambil keputusan secara tepat dan nantinya bisa mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Seperti itu, Mbak. Oh, iya, Mbak. Nah, jadi nanti Mbak nggak usah khawatir, permasalahan Mbak hanya saya dan Mbak yang tahu. Nah, nanti saya harapkan Mbak mengemukakan permasalahannya secara terbuka, biar permasalahannya bisa dientaskan. Seperti itu, Mbak. Iya. Gimana, Mbak, sudah paham? Insya Allah paham, Mbak. Oke, kalau sudah paham. Oh iya, Mbak, sebelumnya maaf ya, Mbak, kita mau konseling berapa menit? 10 menit lebih nggak apa-apa. Oh, 10 menit lebih nggak apa ya? Iya. Oke, kalau gitu ya udah, kita langsung aja ya, Mbak ya, ke proses konselingnya. Silakan Mbak Meta menceritakan permasalahannya. Ya, di sini kan masalah saya kan cuman nggak ribet banget kan, Mbak. Iya. Di sini kan saya kuliah, pasti mempunyai teman kan. Nah, teman di sini tuh selalu ngajak saya tuh jalan, Iya. ngabuburit, dan kemana aja lah pokoknya. Nah, di sini itu teman saya tuh selalu berbagi kelompok gitu loh, Mbak. Oh, kayak ada Geng-geng. geng-geng gitu ya? Iya. Iya, wajar. Nah, di sini geng saya tuh ada 4 orang, termasuk saya sendiri. Iya. Jadi apa yang menjadi permasalahan Mbak Meta saat ini? Ya, mereka tuh sering ngajak saya, Mbak, ngajak saya keluar, padahal saya tuh nggak suka jalan keluar itu. Saya suka mager di rumah gitu, Mbak. Iya. Maaf, kalau boleh tahu itu keluarnya kemana ya, Mbak, bersama teman-teman? Tempat itu, Mbak, tempat keramaian tuh loh, di Sukaraja, tempat sambil ngabuburit gitu? nongkrong. Iya, Mbak. Oh iya. Oke, itu intensitasnya dalam 1 minggu berapa kali, Mbak? Kadang lebih, Mbak, kadang 3 kali seminggu. Lebih dari 3 kali? Iya. Oke. Maaf, Mbak, kalau boleh tahu, Mbak di sini ngekos atau tinggal di tempat orang tua? Saya ngekos, Mbak. Oh, ngekos. Iya. Oh iya, Mbak, kan Mbak Mita sering jalan-jalan nih tiap minggunya. Nah, Iya. jalan-jalannya itu mengganggu waktu kuliah Mbak Mita nggak? Alhamdulillah tidak, Mbak. Soalnya mereka tuh ngajaknya pas pulang kuliah. Oh, jadi gitu. Nah, Iya. untuk waktunya sendiri berapa jam jalan-jalan sama teman-teman? Berapa jam ya? Biasanya tuh sampai 3 jam, sampai mau maghrib gitu. Oh, cuman mau ngabuburit tuh ya, Iya. mungkin nongkrong-nongkrong kemana gitu ya. Iya. Oke. Oh iya, Mbak, kan Mbak Mita kan sering main sama teman-teman tiap Iya. minggunya. Nah, Mbak Mita kalau mau pergi pamitan nggak sama orang tuanya? Berhubung kan orang tuanya jauh nih, apakah lewat WA atau telepon gitu? Iya, Mbak. Saya sering tuh pamitan sama orang tua lewat telepon. Gitu. Terus orang tua responnya gimana? Ya kan awalnya emang ya nggak apa-apa. Iya. Tapi ya ini kan berhubung 3 kali seminggu ya keluarnya, jadi nggak enak lah seorang tua selalu mengeluh. Kok ngapain aja 3 kali seminggu itu keluar terus. Oh iya, Mbak, kalau boleh tahu, Mbak dalam 1 bulannya diberikan uang jajan berapa? Kalau sebulan itu
hampir 200. 200 baik. Nah itu untuk keperluan apa aja? Banyak mbak, ya keperluan cewek ya mesti Iya. kan banyak keperluannya, buat makan juga ya, buat semuanya. Iya banyak lah ya. Banyak pokoknya. Apalagi Nggak bisa disebutin. teman-temannya Mbak mengajak sering keluar gitu Iya. kan ya. Nah terus pas waktu keluar nih Mbak Mita perasaannya gimana? Seneng atau merasa terbebani atau gimana? Di sisi lain senang ya mbak, jangan keluar tuh refreshing, tapi di sisi lain ada beban gitu loh mbak, kok keluar terus apa nggak bosen gitu loh teman-temanku. Iya. Nah Mbak, ketika Mbak Mita ikut jalan-jalan bersama teman-temannya, apakah Mbak Mita hanya menemani teman-teman Mbak Mita atau juga ikut belanja? Ya kadang ikut belanja juga mbak, menemani makan, terus pokoknya kemana aja ikut. Oke. Terus apa yang membuat Mbak Mita kok merasa bingung untuk menolak ajakan temannya? Ya saya tuh gimana ya, nggak enakan kan sama teman tuh. Kan sama teman kuliah sendiri sekampus juga. Nah apa namanya, jadi saya tuh ragu tuh loh untuk nolak mereka. Oh iya Mbak, jadi tujuannya Mbak Mita datang ke sini untuk melakukan konseling apa ya? Di sini saya ingin membangun untuk berani dalam menolak ajakan teman saya. Oh jadi gitu, jadi biar Mbak Mita berani ya menolak ajakan dari teman tanpa menyakiti perasaan temannya ya Mbak, gitu ya. Oke. Dirasa waktunya udah habis Mbak, kan tadi katanya 10 menit ya. Iya. Jadi bisa dilanjutkan kapan Mbak? Hari Rabu aja mbak. Oh Rabu. Jam berapa? Dan jam 10. Jam 10, oke. Di tempat ini juga ya? Iya mbak. Oke, terima kasih kalau gitu ya Mbak ya. Yaudah ya Mbak. Hati-hati ya Mbak di jalan. Iya mbak. A few moments later. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam mbak. Akhirnya ketemu lagi ya Mbak ya. Iya. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih puasa Mbak? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut ke konseling, nah kita menyepakati waktu terlebih dahulu ya Mbak ya. Iya. Nah mau berapa menit Mbak kira-kira? Ya tetap aja lah mbak, 10 menit. 10 menit. Oke, 10 menit ya. Iya. Oke, jadi di sini dalam proses konseling sesi kedua itu konseling menggunakan teknik asertif. Sebelumnya Mbak sudah pernah sudah tahu tentang teknik asertif? Belum mbak. Oh belum tahu. Jadi saya jelaskan ya Mbak ya. Teknik asertif itu teknik untuk mengkomunikasikan apa yang Mbak rasa, apa yang Mbak inginkan, kemudian Mbak bisa mengemukakan kepada orang lain tanpa menyakiti perasaan orang lain Mbak, seperti itu. Oh iya. Oh ya Mbak, kalau boleh tahu teman-teman Mbak yang biasanya ngajak Mbak Mita keluar itu berapa orang? 3 orang mbak. Oh iya, siapa aja kalau boleh tahu? Indah, Dela, Koir. Nah, gini Mbak, anggap saja saya ini sebagai teman Mbak. Siapa yang tadi 3? Indah, Dela, dan Koir mbak. Anggap saja misal Mbak Indah. Saya sebagai Mbak Indah dan Mbak sebagai Mbak Mita. Nah, biasanya Mbak Indah ini mengajaknya Mbak Mita gimana? Gini mbak, biasanya dia ngajak tuh, Meta ayo jalan, di rumah suntuk nih, nugas, terus sekali-kali refreshing gitu. Nah semisal nih jawaban Mbak Mita yang Mbak ingin katakan kepada Indah tadi seperti apa? Gini mbak, biasanya saya sudah ya udah ayo kita jalan gitu, tapi kadang tuh saya mager gitu mbak di rumah, nggak pengen keluar gitu, tapi kok ada rasa nggak enak sama dia tuh. Jadi Mbak, misal ya, anggap saja kan saya Mbak Indah. Nah, saya mengajak Mbak Mita gini, ayo dong kita jalan. Terus jawaban Mbak Mita yang Mbak inginkan untuk sebenarnya seperti apa? Gini mbak ya, saya ingin jawab ke mereka tuh kayak gini,
maaf dah saya nggak bisa karena keadaannya seperti ini, banyak tugas, lagian juga kemarin kan kita sudah jalan, masa ya kita jalan lagi, terus sama orang tua juga nggak diizinin gitu Mbak. Jadi jawaban yang sebenarnya yang ingin Mbak Meta sampaikan seperti itu. Iya. Nah, jadi nanti bisa Mbak sampaikan kepada Indah, bilang seperti itu, maaf tidak bisa karena ada kesibukan. Jadi Mbak Meta bisa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dengan alasan yang tepat, sehingga nanti teman Mbak Meta bisa mengerti dengan alasan yang Mbak Meta utarakan. Jadi Mbak Meta nggak usah khawatir dengan yang Mbak Meta ingin kemukakan dengan teman Mbak. Kan itu hanya perasaan Mbak Meta saja selama ini, mungkin perasaannya nggak enak atau gimana ya, saya nggak enak untuk menolaknya, seperti itu. Jadi kan belum tahu hasilnya seperti apa, sekarang sudah tahu kan Mbak ya? Iya Mbak, jadi nanti saya akan melihat perubahan Mbak Meta nih. Nah, dengan melakukan konseling menggunakan teknik asertif, apakah sudah cocok atau belum, dan Mbak Meta sudah melakukannya atau belum dengan teknik asertif. Nah, jadi nanti di pertemuan atau di sesi ketiga saya akan mengevaluasi hasilnya Mbak, apakah permasalahan Mbak Meta cocok dengan teknik asertif atau tidak, seperti itu Mbak. Ya Mbak, karena waktunya sudah habis ya. Nah, kita mau tentuin hari apa kita bisa bertemu kembali. Kalau enggak hari Minggu aja Mbak. Minggu? Iya. Minggu. Apa nggak ganggu jadwal Mbak dengan teman-temannya? Biasanya kan main katanya Mbak Meta tadi. Oh iya sih Mbak, tapi saya berusaha untuk nolak aja. Oke, jadi Mbak akan mencobanya ya, iya, dengan coba. mengatakan yang tadi ya. Oke, kalau gitu kita hari apa Mbak tadi? Hari Minggu. Hari Minggu. Oke, di sini juga. Iya Mbak. Oke, jamnya? Seperti biasa aja Mbak. Oke, ya udah. Kita cukupkan sampai di sini ya Mbak ya. Ya udah. Mbak hati-hati pulangnya. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak. Iya. A few moments later. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbaknya? Alhamdulillah baik juga. Gimana? Enggak kuliah hari ini? Tadi kuliah sih cuman sebentar. Oh, cuma sebentar. Iya. Takutnya nanti kan mengganggu rutinitas Mbak Meta. Oh iya. Gimana nih Mbak, kan kemarin saya akan melihat perubahan dari Mbak Meta nih, yang Mbak Meta akan lakukan ke depannya menggunakan teknik asertif. Terus gimana nih Mbak? Alhamdulillah berhasil Mbak. Oh, jadi berhasil nih. Iya. Oke. Saya akan melihat evaluasinya ya Mbak. Oke. Berhasil dengan gimana Mbak berhasilnya? Maksudnya Mbak apakah berani mengatakan yang seperti kemarin itu atau gimana? Saya cerita sedikit nggak apa-apa ya Mbak? Iya, silakan. Gini, kan waktu hari Jumat itu pagi kan saya kuliah. Iya. Dan paginya itu kuliah, dan di kosan itu kan banyak cucian numpuk nih. Nah, saya berusaha untuk menolaknya ajakan mereka itu. Seperti apa itu? Nah gini, si Indah, Dela, dan Koir kan ngajak ya. Iya. Gini, Meta ayo kita jalan lagi. Terus saya bilang kayak gini, maaf nih Indah, Dela, Koir, di kosan tuh banyak cucian numpuk, jadi nggak bisa keluar saya. Terus kalau boleh tahu respon mereka seperti apa? Kayak sedih gitu Mbak. Dia tuh Sedihnya karena kenapa? karena saya nolak itu. Tapi apa karena perasaan saya saja ya Mbak? Iya, terus respon selanjutnya gimana? Responnya gini, oh ya sudah, gak apa-apa, kaget aja tapi dia tuh. Oh, mungkin karena Mbak tadi. Meta baru Kurang pertama kali terbiasa. menolaknya ya? Iya, karena nggak terbiasa gitu iya. Mbak. Oke, terus bagaimana perasaan Mbak Meta setelah mengatakan keinginan yang sebenarnya?
Bagaimana nih Mbak, kan Mbak sudah berhasil nih mengatakan yang sebenarnya kepada teman-teman Mbak. Terus bagaimana perasaan Mbak? Alhamdulillah sedikit lega Mbak, karena sudah mengungkapkan perasaan saya dalam sudah mengeluarkan unek-unekan saya. Jadi udah lega Mbak ya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi nanti kalau misal Mbak Meta ada permasalahan seperti ini yang untuk menolak ajakan teman susah gitu kan, bisa melakukan teknik asertif seperti ini, karena Mbak Meta kan sudah tahu kan ya. Iya Mbak. Jawaban yang Mbak Meta inginkan sebenarnya seperti itu ya Mbak. Sebenarnya mau ya Mbak, apa Mbak ada yang ingin disampaikan? Sejauh ini sudah cukup ya Mbak. Saya dengan konseling ini saya dapat membantu untuk memecahkan masalah saya dan bisa menerapkan teknik-teknik asertif yang Mbak sampaikan kemarin. Oke, jadi Mbak merasa terbantu ya dengan adanya teknik asertif ini. Nah, nanti bisa Mbak terapkan jika Mbak mengalami permasalahan seperti ini. Jadi Mbak bisa menerapkan dengan teknik asertif. Apakah Mbak Meta ada permasalahan lain mungkin? Nggak ada Mbak. Oh, nggak ada. Oh, cukup ya. Ya Mbak, jika nanti Mbak Meta mengalami permasalahan yang lain, bisa nanti Mbak Meta konsultasi dengan saya, atau Mbak bisa menghubungi saya lewat via WA seperti itu ya Mbak ya. Ya Mbak. Nah Mbak, permasalahannya sudah merasa terbantu? Alhamdulillah sudah Mbak. Perasaannya sudah lega? Iya sudah. Alhamdulillah, kalau sudah lega, sudah terbantu, bisa terselesaikan Mbak ya permasalahannya. Iya Mbak. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya Mbak ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, terus atas partisipasinya Mbak Meta mau datang ke sini konsultasi dengan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Mbak. Iya Mbak. Terus mohon maaf jika dalam proses konseling saya dalam tutur kata maupun sikap perilaku kurang berkenan ya Mbak. Saya mohon maaf. Saya juga terima kasih ya Mbak. Iya. Terima kasih ya Mbak ya. Iya. Hati-hati di jalan ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak, saya antar. Iya.